Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Produksi Bersih kelas 3B yang diampu oleh Muhammad Indra Darmawan STP MSc yang beranggotakan Sinta Nirmala dengan NIM 1902 30 10 52. Yang kedua ada Khalifah dengan NIM 1902 30 10 22. Yang ketiga ada saya sendiri, Saadia dengan NIM 1902 30 10 48. Yang keempat ada Gita Febrianti dengan NIM 1902 30 10 16. Yang kelima ada Jailani dengan NIM 1902 30 10 20. Dan yang terakhir ada Muhammad Ramadhani dengan NIM 1902 30 10 34. Demikian anggota kelompok kami. Dengan ini kami akan memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nirmala. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang pertama, yaitu tentang produksi bersih dalam kerangka peraturan pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, produksi bersih diatur dalam pasal 9 PP nomor 38 tahun 2007. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, produksi bersih adalah strategi pengelolaan yang bersifat preventif, terpadu, dan ditetapkan secara terus-menerus pada kegiatan mulai dari hulu ke hilir yang terkait dengan proses produksi, produk, dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya, sehingga meminimalisasi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan slide kedua, ya, Prokasih atau Program Kali Bersih. Dimulai dirancang sejak 1989. Kemudian dikukuhkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 1995. Prokasih sejatinya merupakan cikal bakal lahirnya Proper atau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan di Indonesia. Prokasih pada mulanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas air sungai yang sudah terindikasi ada pencemaran. Konsep sederhana ini menjadi landasan bagi lahir dan berkembangnya Proper, yang hingga kini telah berkembang jauh dari konsep awal ketika Prokasih pertama kali dirancang. Makna terpenting yang diperoleh dari hasil evaluasi Prokasih adalah bahwa pendekatan pengolahan lingkungan konvensional yang menitik beratkan pada rumusan komen atau kontrol ternyata tidak mampu mendorong. Makna terpenting yang diperoleh dari hasil evaluasi Prokasih adalah bahwa pendekatan pengolahan lingkungan konvensional yang menitik beratkan pada rumusan komen atau kontrol ternyata tidak mampu mendorong kinerja pengolahan lingkungan perusahaan secara menyeluruh. Sulitnya mendorong pihak perusahaan di Indonesia untuk berpartisipasi dalam pengolahan lingkungan antara lain disebabkan oleh masih lemahnya sistem penegakan hukum lingkungan, sistem peraturan belum memadai, dan kapasitas serta jumlah pengawasan lingkungan hidup. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu slide mengenai mekanisme Proper. Yang pertama ada Proper Emas adalah telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan melakukan upaya-upaya pengembangan masyarakat secara berkesinambungan. Yang kedua yaitu Proper Hijau adalah perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan. Dan yang ketiga yaitu Proper Biru adalah perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Selanjutnya itu Proper Merah adalah perusahaan sudah melakukan upaya pengelolaan lingkungan akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Nah, yang terakhir yaitu proper hitam adalah peringkat paling bawah dalam mengelola lingkungan, belum melakukan upaya dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Nah, jadi untuk proper biru, merah, dan hitam ini digunakan untuk peringkatan kriteria ketaatan. Sedangkan untuk hijau dan emas itu untuk kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan atau beyond compliance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jalani, saya akan menjelaskan tentang kriteria AMDAL. 1. Dasar Peraturan PPLH nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. 2. Aspek penilaian pelaksana dokumen lingkungan izin lingkungan. 3. Komponen aspek penilaian memiliki dokumen lingkungan, melaksanakan ketentuan dalam lingkungan, luas area dan kapasitas pengelolaan lingkungan, terutama aspek pengendalian pencemaran udara, laporkan pelaksana dokumen lingkungan. Kriteria penilaian pengendalian pencemaran air. 1. Ketaatan terhadap izin. 2. Ketaatan terhadap titik penataan. 3. Ketaatan terhadap parameter baku mutu air limbah. 4. Ketaatan terhadap pelaporan data parameter. 5. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu. 6. Ketaatan terhadap ketentuan teknis. Kriteria penilaian pengendalian pencemaran udara. 1. Ketaatan terhadap sumber emisi. 2. Ketaatan terhadap parameter. 3. Ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan. 4. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu. 5. Ketaatan terhadap ketentuan teknis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai slide tentang hubungan proper dengan produksi bersih. Untuk penerapannya, produksi bersih sendiri memerlukan kemampuan mengidentifikasi terbentuknya limbah, asesmen, dan juga panduan langkah-langkah dalam penerapannya. Produksi bersih memberikan keuntungan ekonomi dan juga kualitas lingkungan yang tidak tercemar, serta membantu dalam mengimplementasikan ISO 14001 dan penerapan proper di Indonesia. Sistem peringkat di dalam proper dibagi menjadi 5 warna, yaitu emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Perusahaan yang berperingkat emas dan hijau merupakan perusahaan yang dimana pengelolaan lingkungannya lebih daripada yang dipersyaratkan. Untuk perusahaan yang berperingkat biru, artinya perusahaan tersebut taat terhadap persyaratan pengelolaan lingkungan. Sedangkan perusahaan yang berperingkat merah dan hitam merupakan perusahaan yang belum taat terhadap persyaratan pengelolaan lingkungan. Proper sendiri memiliki keuntungan bagi perusahaan, yaitu sebagai pendorong produksi bersih dalam mengembangkan ataupun meningkatkan citra perusahaan. Jadi, hubungan proper dengan produksi bersih yaitu produksi bersih membantu dalam mengimplementasikan ISO 14001 dan juga penerapan produksi bersih agar perusahaan dapat meraih peringkat emas dan hijau.